Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Yuniarti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Raden Rahmat Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kasus perlindungan konsumen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu perlindungan konsumen. Pengertian konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1/2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik digunakan untuk diri sendiri, keluarga atau orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dasar hukum perlindungan konsumen. 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada kasus perlindungan konsumen ini, saya mengambil contoh pembalut yang mengandung klorin. Deskripsi kasusnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengungkapkan hasil investigasinya mengenai produk pembalut dan panty liner yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Menurut YLKI, perempuan Indonesia terancam mengidap keputihan, kanker, dan infertilitas akibat penggunaan pembalut dan panty liner tersebut. Penelitian terbaru dari YLKI menunjukkan bahwa sebagian besar pembalut yang terdaftar di Kementerian Kesehatan dan beredar di pasaran ternyata mengandung klorin untuk digunakan dalam proses pemutihan dengan kadar yang beragam. Penggunaan klorin dalam proses pembuatan pembalut wanita dianggap tidak aman karena gas klorin dapat menghasilkan dioksin yang bersifat karsinogenik, yaitu berpotensi menyebabkan kanker. Pengujian kadar klorin dilakukan pada Januari sampai Maret 2015 di laboratorium independen yang terakreditasi dengan mengambil sampel 9 merek pembalut dan 7 merek panty liner yang dijual di retail modern atau supermarket. Hasil pengujian lab menunjukkan bahwa seluruh sampel mengandung klorin dengan rentan 5 sampai dengan 55 ppm. Analisis kasus. Menurut analisis saya pada kasus di atas, konsumen sangat dirugikan dan produk yang dikeluarkan oleh produsen sangat membahayakan konsumen. Hal tersebut sangat jelas dilarang dan telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Berdasarkan kasus di atas, pihak produsen melanggar 3 pasal. Yang pertama, Pasal 8 Ayat 1 butir A UPK yang berbunyi, pelaku usaha dan jasa dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, Pasal 8 Ayat 1 butir E UPK yang berbunyi, pelaku usaha dan jasa dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan jasa tersebut. Yang ketiga, Pasal 8 Ayat 4 UPK yang berbunyi, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut dan wajib menariknya dalam peredaran. Jadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di atas, pembalut dan panty liner yang diproduksi oleh produsen tidak memenuhi standar produksi. Karena setelah dilakukan penelitian oleh YLKI, pembalut dan panty liner tersebut mengandung klorin yang menyebabkan keputihan, kanker, dan infertilitas. Selanjutnya, pihak produsen juga tidak memenuhi standar komposisi yang ada dalam barang tersebut. Bahwa ia tidak mencantumkan komposisi klorin tersebut dalam kemasan karena sudah jelas jika kandungan atau komposisi tersebut dicantumkan, ia tidak akan mendapatkan izin dari BPOM. Penyelesaian kasus. Dari kasus di atas terdapat 2 penyelesaian. Yang pertama, pihak produsen yang memproduksi atau menjual pembalut dan panty liner yang mengandung klorin tersebut wajib menarik barang tersebut dari pasaran sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 UPK. Yang kedua, kasus ini harus mendapatkan perhatian penting dalam hal pengawasan dan tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri yang tercantum dalam Pasal 20
29 dan 30 UU BK, serta peran dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional dalam rangka pengembangan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Demikian kasus perlindungan konsumen yang saya bahas di atas. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.